Nama Badan Pemeriksa Keuangan BPK-RI kembali jadi buah bibir di Provinsi Aceh Bumi Tanah Rencong. Ini terkait penemuan dugaan pertanggungjawaban fiktif pada realisasi anggaran hibah pemerintah Aceh melalui Dispora Aceh kepada KONI Aceh tahun 2023, nilainya mencapai 11,2 miliar rupiah. Hal ini diungkap BPK saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas kepatuhan pemerintah Aceh terhadap peraturan perundang-undangan kepada pimpinan DPR Aceh Senin 27 Mei 2024 lalu di Banda Aceh. Dalam LHP tersebut diungkap BPK menjelaskan bahwa KONI Aceh mendapatkan bantuan hibah dari Dispora Aceh senilai 44 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023. Nah, KONI Aceh mengklaim ada 15,6 miliar rupiah diantaranya habis untuk membiayai kegiatan pemutusan pelatihan daerah atau Pelatda dalam rangka persiapan PON 21. Nama kegiatannya pembinaan atlet dan pelatih yang diselenggarakan secara full board atau kegiatan sehari penuh dan menginap di 11 hotel. Berdasarkan dokumen kontrak, harga satuan full board yang dibayar KONI Aceh per orang per hari senilai Rp235.000 terdiri dari akomodasi Rp120.000, konsumsi Rp80.000 dan snack Rp35.000. Tapi berdasarkan hasil konfirmasi secara uji petik, auditor BPK pada 5 hotel ditemukan bahwa KONI Aceh telah mengadakan kegiatan persiapan Aceh menuju PON 21 sebanyak 20 kegiatan dengan realisasi Rp11,2 miliar, ungkap BPK. Lagi-lagi saat hasil konfirmasi uji petik yang dilakukan auditor BPK terhadap 519 peserta kegiatan pada 5 hotel mengungkap fakta mencengangkan. Ternyata sebanyak 363 orang tidak menginap. Untuk itu auditor BPK meminta Inspektorat Aceh untuk menindaklanjuti temuan tersebut selama 60 hari kerja. Dan saat ini tim Inspektorat Aceh pun sedang bekerja menelusuri berbagai temuan tadi untuk selanjutnya dilaporkan kepada BPK RI. Sekali lagi, walau ada setitik noda tadi, namun tak membuat citra pemerintah Aceh menjadi rusak. Bahkan, untuk ke-9 kalinya, secara berturut-turut meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI. Capaian ini juga diraih sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Aceh, bahkan ada yang sudah melewati angka 10 kali meraih WTP. Yang jadi pertanyaan adalah, begitu mudah, patuh, serta syarat prestasikah pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota di Aceh dalam tata kelola keuangan daerah? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu alias tidak gratis? Jika dugaan ini benar, lantas masihkah hasil auditor BPK dapat dipercaya? Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, prestasi atas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga tidak akan memiliki nilai jika prosesnya ditempuh secara kotor. Misal, adanya transaksi saat audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI guna mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Menurut Agus, berbagai kasus yang muncul terkait penyelewengan kewenangan oleh lembaga pemeriksa keuangan tersebut telah menggerus kepercayaan publik, sehingga integritasnya saat ini sangat diragukan. Harusnya, kata Agus, opini BPK itu tidak bisa lagi dijadikan acuan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu benar atau tidak. Sebab, auditnya telah diselewengkan oknum auditor. Padahal, tata kelolanya jelas, tapi penulisannya diselewengkan sehingga orang di-branding seenaknya. Saya tentu nggak asal omong lah. Bukti di pengadilan juga begitu. Ujungnya, duit lagi, ujar Agus Pambagio kepada Tempo.co Minggu 9 Juni 2024. Masih seperti diwartakan Tempo.co, Agus mengungkapkan, demikian pula prestasi atas pengelolaan keuangan yang diraih pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sejumlah institusi yang dianggap tidak akan bernilai baik jika dalam penilaian opini oleh BPK masih dilakukan secara transaksional alias diperjualbelikan para oknum. Sebelum saya jawab lagi, Anda percaya BPK? Mau WDP, WTP atau apa kan? Bisa diselesaikan dengan benar kan? Ya ujung-ujungnya duit. Kalau saya sudah tidak percaya lagi. Lihat saja nanti hasil auditnya, pemeriksaannya. Saya bicara juga sesuai dengan fakta pengadilan soal jual beli di WTP, katanya. Lebih lanjut, Agus mencontohkan soal nilai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebesar 40% menguap begitu saja. Patut diduga ada keterlibatan oknum BPK di dalamnya. Kondisi demikian, lanjut Agus, terjadi lantaran BPK lebih banyak diisi oleh orang-orang berlatar belakang politik, bukan orang-orang yang independen. Kan sudah terbukti di pengadilan, terus apa yang kita harapkan?
Memang kita masih percaya kepada audit-audit karena buktinya udah nggak karuan, kritik Agus. Diketahui fakta-fakta jual beli opini WTP pun terungkap dalam pembacaan berita acara pemeriksaan BAP anak buah ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto di persidangan. Setali 3 uang, anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad pun meminta digelar evaluasi menyeluruh terhadap BPK RI. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemeriksaan oleh auditor ke entitas objek pemeriksaan, mulai dari rekrutmen anggota BPK RI, sistem pendidikan auditor, SOP pemeriksaan entitas objek, mekanisme pengawasan internal, kata Kamru Samad Kamis 9 Mei 2024 lalu di Jakarta. Memang Agus Pambagio dan Kamru Samad tak asal bicara. Ini tak lepas dari berbagai sejumlah jejak kotor para auditor BPK selama ini yang kerap terseret kasus korupsi. Dalam persidangan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo misalnya, terungkap bahwa auditor BPK minta duit 12 miliar rupiah ke pejabat Kementan untuk membubuhkan opini WTP wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan kementerian itu. Berikutnya muncul lagi pengakuan suap untuk BPK sebesar 10, miliar rupiah pada proyek pembangunan tol layang MBZ. Tak ketinggalan jalannya persidangan terhadap anggota 3 BPK nonaktif Aksanul Kossasi yang diduga menerima suap 40 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS Kominfo. 3 kasus itu hanya segelintir dari borok BPK. Dalam 15 tahun terakhir setidaknya terdapat 16 kasus korupsi yang menyeret BPK. Dengan 20 lebih auditor telah dipidana dan 10 lebih auditor diduga terlibat suap pada kasus yang tengah disidangkan. November 2023 misalnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap PJ Bupati Sorong Yan Pit Moso. Ia menyuap beberapa pegawai BPK Sorong yang kemudian turut ditangkap KPK, yakni Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Patrick Lumumba Sihombing, Kepala Subauditorat BPK Papua Barat Abu Hanifah, dan Ketua Tim Pemeriksa BPK Papua Barat David Patasung. Ketiga pegawai BPK itu menerima suap untuk mengkondisikan temuan mereka terkait beberapa laporan keuangan di Kabupaten Sorong yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menyelamatkan laporan itu, Bupati Yan Pit menyuap para auditor BPK tersebut dengan uang 940 juta rupiah dan jam tangan mewah merek Rolex. Total pemberian itu mencapai 1,8 miliar rupiah. Kasus tersebut membuat Inspektur Utama BPK Nyoman Wara meminta maaf kepada publik. Kasus di Sorong tentu bukan yang pertama. Setahun sebelumnya, auditor BPK juga terjerat kasus suap di Kabupaten Bogor ketika sang Bupati Adi Yasin memberikan uang 1,9 miliar rupiah agar laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 mendapat opini wajar tanpa pengecualian WTP. Awalnya Adi Yasin berhubungan dengan perwakilan BPK Jabar. BPK lalu menurunkan tim pemeriksa untuk melakukan audit pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Tim tersebut terdiri dari 4 orang pemeriksa yakni Anton Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah, dan Gary Ginanjar. Hasil audit pendahuluan pun keluar, keuangan Pemkab Bogor dinilai buruk dan hal itu bakal jadi ganjalan untuk mendapatkan opini WTP. Merespon hasil itu, Ade Yasin meminta agar laporan keuangan pemerintahannya diusahakan WTP. Berupaya meraih WTP, Kasubditkas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam berangkat ke Bandung menemui auditor BPK Anton Mardiansyah sambil membawa duit 100 juta rupiah. Anton tergiur dan menyetujui untuk mengkondisikan tim pengaudit maupun materi yang diaudit. Audit disepakati hanya akan menyentuh satuan kerja perangkat daerah SKPD tertentu, tidak semua. Selama proses audit menduga ada beberapa kali pemberian uang oleh AY Ade Yasin melalui IA Ihsan Ayatullah dan MA Maulana Adam pada tim pemeriksa BPK. Di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal 10 juta rupiah hingga total selama pemeriksaan BPK Februari-April 2022 telah diberikan sekitar 1,9 miliar rupiah, kata Ketua KPK saat itu, Firly Bahuri. Di level provinsi, auditor BPK pernah terjerat kasus suap di Sulawesi Selatan pada 2020. Ketika itu BPK hendak mengaudit laporan keuangan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020. Salah satu objeknya adalah proyek yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR. Pemeriksaan dilakukan oleh auditor BPK Yohanes Binur Haryanto Manik. Namun sebelum pemeriksaan, Yohanes berhubungan erat
dengan para auditor yang pernah menjadi tim pemeriksa laporan keuangan Pemprov Sulsel pada 2019, yakni Andi Soni, Wahid Iksan, Wahyudin, dan Gilang Gumilar. Mereka berbincang seputar cara memanipulasi pos-pos anggaran yang diaudit. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menduga laporan keuangan Pemprov Sulsel pada 2019 yang dimanipulasi para auditor tersebut. Yohanes sendiri saat memeriksa laporan keuangan Sulsel tahun 2020 menemukan beberapa kejanggalan, seperti markup anggaran dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. Namun Sekretaris Dinas PUTR Sulawesi Selatan Edi Rahmat memohon kepada Yohanes agar temuan tersebut direkayasa, termasuk dengan tidak memeriksa item pekerjaan dengan mengubah nilai proyek menjadi kecil. Dalam proses pemeriksaan tersebut, Edi Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR aktif melakukan koordinasi dengan GG, Gilang Gumilar, yang dianggap berpengalaman dalam pengondisian temuan item pemeriksaan, termasuk teknis penyerahan uang untuk tim pemeriksaan BPK, ungkap Alex. Gilang menyampaikan permohonan rekayasa laporan dari Edi ke Yohanes. Yohanes pun bersedia asal ia menerima sejumlah imbalan yang ia sebut dengan kode dana partisipasi. Wahid dan Gilang, anggota BPK ini menyerahkan kepada Edi agar ia meminta uang kepada para kontraktor yang memenangkan proyek anggaran 2020 untuk memenuhi permintaan Yohanes. Besaran dana partisipasi itu adalah 1% nilai proyek. Setelah terkumpul, Edi akan mendapatkan 10%, kata Alex. Alhasil, para auditor negara itu mendapatkan duit sebesar 2,8 miliar rupiah yang dibagi 3 antara Yohanes, Gilang, dan Wahid. Sementara Andi Soni menerima 100 juta rupiah. Edi sendiri juga mendapat 324 juta dari persekongkolan jahat tersebut. Tak hanya menerima suap di level daerah saja, beberapa anggota BPK juga terjerat kasus suap di level nasional. Ya, ada nama Aksanul Kosasi, anggota 3 BPK, yang menerima suap sebesar 40 miliar dari Komisaris PT Solitex Media Sinergi, Iwan Hermawan, melalui Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama. Tujuannya memberikan status WTP pada proyek BTS Kominfo. Harapannya dengan status WTP, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dan proyek ini jalan terus. Aksanul awalnya memeriksa proyek ini dan membentuk tim. Hasilnya, mereka menemukan catatan buruk pada proyek BTS, mulai dari proses perencanaan, pemilihan jenis, dan pelaksanaan kontrak yang belum sepenuhnya ketentuan. Lalu perbedaan nilai kontrak pembagian BTS 4G untuk paket 1 dan 2, 3, serta pemborosan uang negara yang mencapai 1,5 triliun rupiah. Temuan Aksanul disampaikan ke Dirut Bakti Kominfo selaku pemegang proyek BTS. Pada pertemuan yang terjadi di ruangan Aksanul Juni 2022 itu, Aksanul meminta disiapkan uang 40 miliar rupiah. Anang lalu telepon Irwan dan Windy untuk menyiapkan uang itu. Uang diambil oleh Sadikin Rusli, orang suruhan Aksanul di parkiran Hotel Grand Hyatt, Jakarta 19 Juli 2022. Uang itu disimpan di sebuah rumah elit di Kemang. Belakangan pada persidangan Aksanul ia mengaku bingung untuk mengembalikan uang tersebut. Melihat sederet kasus tadi, suap kebanyakan disebabkan oleh kewenangan kasus BPK untuk memberi predikat WTP. WTP sendiri begitu kuat bagi institusi tertentu untuk mencairkan anggaran dari pemerintah. WTP juga memperkuat citra institusi di hadapan publik. Ironisnya, begitu kuatnya WTP, beberapa oknum BPK mengubahnya menjadi barang dagangan. Harusnya untuk dapat WTP ada seperangkat kriteria dan peraturan yang dipatuhi. Tapi yang terjadi, kepala daerah atau kepala lembaga itu memandang dikasih uang semua beres, istilahnya seperti itu. WTP juga jadi syarat yang harus dipenuhi agar pemerintah daerah atau institusi terkait dapat dana bantuan dari negara. Ini yang jadi celah. Para pejabat mencari anggota BPK yang sama buruknya untuk disuap demi predikat WTP. Mereka berupaya dengan cara yang kotor, yaitu dengan pendekatan dan lobi-lobi, perilaku koruptif yang diperankan anggota BPK. Artinya, di situ ada celah aturan, ada kebutuhan. Di situ ada kesempatan untuk mengambil, ada aji mumpung karena butuh juga. WTP juga menjadi syarat bagi institusi pemerintah untuk terus mendapat bantuan keuangan dari negara. Dan ini adalah kewenangan mutlak BPK. Alhasil, BPK menjadi semacam super body. Tidak ada yang mengawasi sehingga banyak celah-celah bagi para oknum untuk bermanuver memeras para pejabat. Itu sebabnya BPK yang mestinya memeriksa pengelolaan keuangan kementerian atau lembaga negara justru diisi orang-orang yang gemar kong kali kong untuk makin menambah kerugian negara. Dagangan andalan mereka adalah opini WTP yang banyak diincar pejabat. Lantas, adakah praktek serupa terjadi di Aceh dengan pemberian WTP kepada pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota yang melebihi 3 kali alias berkali-kali? Entahlah, hanya mereka yang tahu.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.